Hari ini saya akan membahas satu tema, yaitu kebangkitan dan penampakannya memberi jaminan. Saya sangat percaya Yesus lakukan semua itu bukan tanpa tujuan kenapa dia mati, lalu dia bangkit, lalu dia menampakkan diri. Semua itu memiliki satu tujuan bagi kita, yaitu apa? Kebangkitan dan penampakannya itu memberikan jaminan. Nah, saya ajak saudara buka dalam Yohanes pasal ke-8. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Saya akan baca biar saudara menikmati aja. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran ini akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Nah, hari ini kita berbicara tentang kebangkitan dan penampakannya memberikan satu jaminan. Nah, saudara, ini Yesus sedang berbicara dengan orang banyak. Terlebih waktu orang banyak karena sedang menyaksikan waktu itu dia sedang habis melakukan sesuatu bagi seorang wanita yang tertangkap basah karena perzinahan. Lalu mau diadili dan sebagainya, sampai akhirnya Yesus berkata, makanya perhatikan dulu ayat pertama, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Stop dulu. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, apa yang dia katakan? Apa yang Yesus katakan? Yang Yesus katakan di ayat sebelumnya. Perhatikan ayat 21. Maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak itu, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Ayat 22, maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Lihat ya kan? Karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas, dari dunia ini. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, dan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Jadi saudara lihat ayat 30 itu Yesus mengatakan semuanya itu. Apa yang dia katakan? Ini yang dia sampaikan kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Maka Yesus berkata pada orang-orangnya, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari apa? Aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Kamu mencari aku dan kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Kenapa Yesus berkata demikian kepada orang-orang Yahudi saat itu, termasuk orang Farisi? "Kemana aku pergi kamu tidak mungkin ke tempat itu." Kenapa? Karena dia tahu orang-orang Yahudi hanya orang sekedar beragama, tapi orang-orang itu sedang menolak dia. Makanya sampai ayat 30 dia katakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, dia menceritakan tentang semuanya, baru dia mulai menyampaikan segalanya itu. Dan akhirnya di ayat 36 dia berkata,
Jadi apabila Anak memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Agama bisa nggak memerdekakan? Tidak bisa. Nabi bisa memerdekakan enggak? Tidak bisa. Rasul bisa enggak memerdekakan? Tidak bisa. Satu-satunya bisa memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum Taurat hanya Yesus satu-satunya. Amin. Itu sebabnya setelah dia mati, dia bangkit. Setelah bangkit 40 hari lamanya. Nah, kemarin kita habis bahas arti dari kata 40 dalam doa malam itu. Nah, setelah 40 hari dia menampakkan diri semua. Setelah 40 hari baru dia naik ke surga. Lalu dia pesan terakhir, jangan kamu kemana-mana dulu, tinggal di loteng Yerusalem sampai aku mencurahkan Roh Kudusku. Aku minta kepada Bapa supaya Roh apa? Roh Kudus dicurahkan. Supaya apa? Supaya murid-muridnya hidup dengan kekuatan daripada kuasa Tuhan sendiri. Amin. Nah, jadi kebangkitannya itu dan penampakan itu memberikan jaminan bagi saudara, memberikan jaminan bagi kita. Tuhan tidak pernah peduli masa lalu. Makanya Paulus pernah berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saat 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, hari ini saya harap benar-benar saudara, kebangkitan dan penampakan yang memberikan kita jaminan. Amin. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kita, jaminan apa? Kebangkitan dan penampakan Yesus memberi jaminan apa saudara bagi kita? Nah, ini akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kebangkitan dan penampakan Yesus itu memberikan jaminan. Yang pertama, memberi jaminan penebusan dan pengampunan dari dosa secara sempurna. Saudara perhatikan ayat 36, saya ulangi. Apa kata Yesus ini? Jadi apabila anak itu memerdekakan, siapa anak? Yesus. Kamu pun benar-benar merdeka. Dia tidak berkata apabila anak memerdekakan kamu insya Allah merdeka, enggak. Kamu benar-benar merdeka. Artinya apa? Artinya saudara, Yesus memberi kebenaran, maka dia memberikan jaminan melalui kebangkitannya, juga penampakannya itu memberikan jaminan yang pertama, bahwa jaminan penebusan dan pengampunan dari dosa yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib itu sempurna. Apa artinya sempurna? Tuntas 100%. Bukan 50, bukan 75, bukan 90,99,9%, tapi 100%. Jadi saudara lihat, dia menampakkan diri, dia bangkit, dia menampakkan diri, itu dia ingin berikan satu jaminan bahwa benar-benar dalam dia itu ada satu penebusan yang sempurna. Ada satu jaminan penebusan dan pengampunan dari segala dosa manusia, dan itu dia kerjakan secara sempurna. Coba lihat ayat 24. Kalau saudara bandingkan di situ ayat 24, situ dia katakan, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan apa? Mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi dia berkata pada orang-orang banyak itu, kalau kamu gak percaya aku, kamu akan mati di dalam dosamu. Tetapi melalui kematian, kebangkitan, dan akhirnya menampakkan diri, saudara lihat, dia berikan satu jaminan bahwa apa di dalam Yesus, dia dalam dirinya itu ada penebusan dan pengampunan dari dosa secara sempurna. Amin. Jadi saudara gak usah cari yang lain-lain lagi. Mau menerima pengampunan yang sejati, yang totalitas itu hanya ada di dalam Yesus. Maka dia menampakkan diri setelah mati, bangkit, lalu dia menampakkan diri. Supaya apa? Memberikan satu jaminan kepastian bahwa hanya keselamatan hanya ada dalam dia. Dosamu diampuni di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau saudara baca Yohanes 19 ayat 30, coba kita baca aja. Nah, ini waktu dia setelah disalibkan, dia mati. Dan ada kata-kata yang dia teriakkan ini. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia. Siapa? Berkatalah Yesus, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Sudah tuntas. Selesai sempurna. Disebut dalam bahasa Yunani, dalam itu apa? Tetelestai.
Setelah dia mati di kayu salib, kata-kata sebelum terakhir sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya adalah apa? Tetelestai. Sudah selesai, sudah genap. Artinya apa, saudara? Artinya seluruh tuntutan hukum Taurat sudah dia genapi. Tidak ada orang bisa selamat melakukan firman Tuhan yang disebut hukum Taurat. Makanya Alkitab kata dengan Taurat kita mengenal manusia, mengenal dosa. Tapi Taurat tidak bisa menyelesaikan. Amin. Maka Yesus berkata, coba lihat dalam Injil Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jadi Yesus tidak meniadakan. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa? Menggenapinya. Jadi saudara lihat, dia menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Jadi makanya dia katakan tetelestai, artinya seluruh hukum Taurat sudah dia genapi. Nah, jadi saudara jangan berpikir bahwa Yesus datang itu meniadakan. Coba lihat ayat 18. Coba lihat Matius pasal 5 ayat 17, ayat 18 saya ulangi ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kira pada nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi saya mau tanya dulu saudara, pagi ini berarti hukum Taurat masih berlaku nggak? Loh, katanya Yesus sudah genapi. Masih berlaku nggak? Artinya begini saudara, kita tuh selamat bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi kita selamat karena percaya kepada Yesus. Yesus yang bagaimana? Yesus yang sudah menggenapi hukum Taurat. Makanya dikatakan kita selamat karena percaya, karena iman kepada Yesus bukan melakukan hukum Taurat. Makanya Alkitab katakan justru dengan hukum Taurat kita mengenal dosa. Saya pernah jelaskan di sini. Di depan itu saudara kalau parkir mobil sampai 2 paralel gitu pasti mengganggu orang lain, lalu lintas yang lain. Tapi orang merasa bersalah nggak? Waktu dia parkir? Enggak, kenapa? Nggak ada rambu-rambu. Begitu dipasang rambu-rambu kita coba melanggar, aduh gua salah nih. Nah, hukum Taurat kira-kira seperti itu. Sambil menunggu nanti penyelesaiannya datang, yang namanya Yesus. Makanya dikatakan, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Nah, setelah itu masih berlaku nggak? Masih lebih berat lagi. Tapi kita melakukannya dengan kekuatan kasih Tuhan dan oleh Roh Kudus dimampukan. Jadi kita ada lebih jauh di depan, satu langkah dari hukum Taurat. Tapi kita lakukan bukan untuk selamat, kita lakukan karena sudah menerima keselamatan di dalam Kristus. Kasihnya memampukan kita untuk melakukan lebih. Saya beri contoh. Hukum Taurat mengajar mata ganti mata, gigi ganti gigi. Gampang nggak? Gampang. Lu tonjok gigi gua rontok, gua balas 1 kali, rontok sama, selesai impas. Tapi Yesus lain. Kalau engkau dibenci, doakan, berkati dia. Lebih berat mana dan hukum Taurat? Lebih berat mana? Hukum Yesus. Tapi bedanya, kasihnya yang memampukan dan Roh Kudus diberikan sehingga kita bisa lakukan. Jadi Yesus itu mengajar jauh lebih, 1 langkah di depan daripada hukum Taurat. Tapi kita lakukan bukan untuk selamat, kita lakukan karena sudah selamat. Amin. Orang lain berupaya melakukan kebaikan supaya moga-moga dengan kebaikan mengantar aku masuk keselamatan. Tapi dalam Yesus bukan, karena aku sudah selamat, aku melakukan sebagai buah bukti keselamatan aku terima di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi saudara lihat di sini ya kan. Jadi saudara lihat kebangkitannya itu memberikan jaminan penebusan dan pengampunan dari apa? Dosa secara sempurna, totalitas. Dia bangkit, dia menampakkan diri. Dia sedang mengajarkan kita bahwa di dalam dia semuanya beres. Amin. Makanya jangan ragu-ragu lagi saudara. Ikut Tuhan, jangan apa? Nah, coba buka lagi 1 ayat. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25. Situ dikatakan begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib,
supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu disesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwa. Lihat sini saudara, lihat apa yang dikatakan Petrus ini, ya kan? Lihat di sini dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup dalam apa? Kebenaran. Jadi Yesus saudara mati itu ganti kita. Jadi seharusnya yang digantung di kayu salib itu kita rame-rame saudara. Dosa seisi manusia itu ditanggungnya. Jadi seharusnya yang mati adalah kita, tapi Yesus ambil alih supaya yang mati adalah apa? Siapa? Yesus. Makanya saudara lihat, nanti saudara baca di rumah Matius 27 ayat 46, setelah dia disalibkan, kata-kata salah satu kata dia teriak, Eli, Eli lama sabachthani. Sampai orang-orang bilang, lihat, kita lihat dia sedang memanggilkan Elia. Orang-orang yang ada di sekitar itu, kita lihat benar-benar Elia datang nggak? Karena dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Kenapa? Kenapa saudara itu? Itu Eli, Eli lama sabachthani artinya, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah pertanyaan, kenapa dia berteriak ini? Kenapa? Karena saat itu dosa seluruh manusia ditimpakan dalam dirinya. Sehingga waktu Allah Bapa lihat ada dosa, dia memalingkan muka dan dia pergi meninggalkan. Karena Allah Bapa tidak bisa bersekutu dengan dosa. Jadi ini berikan satu jaminan dan kepastian, Yesus betul-betul mati menanggung dosa kita seluruh umat manusia. Amin. Dia membangun, makanya waktu dia bangkit, dia sedang memberikan satu jaminan. Lihat, dalam aku ada penebusan, ya, dan dalam diriku ada pengampunan. Amin. Nah ini membuat kita mendorong kita, itu sebabnya hari ini, pagi ini, ayo saudara, kalau saja kita sudah menyadari tentang hal ini, ayo saudara, kita jangan main-main lagi dalam Tuhan, dalam percaya kita, dalam keselamatan Tuhan sudah berikan bagi kita. Amin. Amin. Ini yang pertama saudara ya. Jadi yang pertama, kebangkitan dan penampakan yang berikan jaminan. Jaminannya apa? Jaminan penebusan dan pengampunan dari dosa secara sempurna. Totalitas, 100%, tas, tuntas. Yang kedua kita lihat kebangkitan penampakan yang berikan jaminan apa? Yang kedua, memberi jaminan kesembuhan dari segala penyakit. Jadi Yesus bangkit, dia menampakkan diri, dia berikan jamin bahwa kesembuhan dari segala penyakit. Nah kita perhatikan lagi kembali ke dalam surat Petrus tadi. Nah kita lihat 1 Petrus 2 ayat 24 bagian C-nya aja. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Perhatikan selanjutnya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi darahnya tertumpah menyucikan dosa kita. Alkitab kan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bilur itu apa? Oh, bulir. Soalnya dulu ada WL kayak gitu, saking emosinya, kan makanya ngomong tuh harus kontrol kan. Saudara-saudara, oleh bulir-bulirnya kita disembuhkan. WL apa? Singkat dong. Om salah. Bukan bulir, bilur. Nah saudara-saudara bayangkan, baru bulirnya aja luar biasa, apalagi bilurnya. Saking gak mau kalah ya kan. Tadi Petrus bilang ya kan, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Jadi saudara lihat di sini, saudara lihat kebangkitan dan penampakan Yesus memberikan jaminan kesembuhan dari segala apa? Penyakit. Nah pertanyaan sekarang, penyakit apa? Ya. Nah sekarang pertanyaannya, penyakit apa saja saudara? Yang pertama, penyakit jiwa. Pertama apa? Penyakit jiwa. Apa itu jiwa? Yang pertama, jiwa itu berbicara pikiran. Bilur saudara tahu bilur? Bilur itu waktu Yesus
Di cambuk itu kan pakai 3 cabang, ada yang menafsirkan 5. Itu cabang, di ujung cabang-cabang cambuk itu ada kayak bola besi dari timah tuh, ada mata kailnya gitu loh. Jadi itu waktu dihantamkan ke tubuh Yesus itu masuk, begitu ditarik hancur, robek tuh loh. Makanya Alkitab mengatakan wajahnya tidak merupakan wajah seorang anak manusia lagi, sudah tidak dikenal karena darah luar biasa. Nah, robekan itu, sayatan dari robekan itu disebut dengan bilur. Jadi dia menderita luar biasa karena kita. Makanya kenapa perjamuan kudus selalu kita bilang untuk mengingat. Nah, yang pertama kesemua dilakukan penyakit jiwa. Pertama, jiwa itu pikiran. Dia pulihkan pola pikir kita. Ya kan? Kadang-kadang kita pikir jahat tentang orang, curiga negatif tentang orang, pikiran-pikiran kita terus hal-hal merancang-rancangan yang jahat. Tapi ada di gereja, sambil segala puji, walau pikiran kita jahat, padahal Yesus datang menyembuhkan pikiran seperti itu. Makanya Paulus pernah bilang dalam Filipi 4 ayat 8. Coba kita buka aja. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Paulus bilang, pola pikiran kita harus pikirkan seperti ini. Yang selalu yang baik, yang suci, yang murni, ya, yang manis, yang sedap didengar. Dengan kata lain, pikiran kita harus menjadi pikiran yang positif. Yesus datang, saudara, lihat di sini. Bilurnya itu menyembuhkan penyakit. Pertama apa? Jiwa kita, dalam jiwa itu ada namanya pikiran. Itu harus diubahkan. Amin. Jadi saya mau katakan, percuma kita dalam Tuhan, tapi kalau pikiran kita masih jahat terus. Ini harus diubahkan, saudara. Makanya Paulus bilang, taruhlah pikiran dan perasaanmu seperti terdapat dalam Kristus. Filipi 2 ayat yang kelima dia katakan seperti itu. Jadi penyakit jiwa itu pertama apa? Pikiran. Jadi penyakit jiwa bukan saudara pikiran kalah caleg. Nah, kita mungkin tidak seperti itu. Mungkin sedang dalam gereja, tapi jiwa kita sakit. Nah, pikiran kita jahat mulu, merancangkan yang jahat. Itu sakit jiwa. Yesus bilang bilur-bilurnya menyembuhkan. Amin. Yang kedua apa? Dalam jiwa itu perasaan, sikap hati. Kadang-kadang perasaan kita mudah tersinggung, marah, benci, dendam. Ini semua, saudara, saya berikan, itu penyakit jiwa. Hati kita, saudara, lihat, marah, tersentuh, apa nggak bisa tersinggung, marah, nggak bisa mengampuni, dendam terus berkepanjangan. Saya beritahu, saudara, ini sakit jiwa. Yesus datang menyembuhkan itu. Amin. Mengalah itu bukan kalah, saudara. Jangan salah, saudara. Mengalah sebagai kita anak Tuhan karena kita tahu kebenaran, justru waktu kita mengalah, kita pemenang. Engkau lebih daripada orang-orang yang menang. Apanya yang menang? Karena apa? Kalau kita mengalah karena kita salah, ya nggak apa-apa. Tapi kita benar, tapi kita mengalah untuk suatu kebaikan. Maka ini disebut dengan lebih daripada pemenang. Saya selalu berkata, orang mengalah itu bukan kalah. Karena dia tahu kebenaran, waktu dia mengalah karena itu kebaikan, itu namanya pemenang lebih daripada pemenang. Nah, sakit jiwa ini yang sedang melalui bilur-bilur Yesus akan disembuhkan. Sakit hati, perasaan-perasaan nggak nyaman, ya kan? Pokok sesuai dengan hatiku, perasaanku berontak. Ini sakit jiwa, saudara. Loh, betul, saudara. Saya mau tanya, kalau kita seperti itu, apa bedanya dengan orang di luar sana? Apa bedanya? Tunjukkan bedanya. Dalam jiwa tuh ada terkumpul dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu namanya jiwa. Kehendak kita, ya kan? Kehendak kita apa? Diubahkan. Artinya apa? Ada satu ketaatan penundukan diri kepada firman, ketaatan penundukan diri kepada otoritas di atas kita, yang membawa kita pada kebenaran. Jadi tidak berontak gitu loh. Nah, itu namanya kehendak kita taklukkan di dalam kehendak Tuhan. Saya mau tanya, saudara, kalau kita disakiti, saudara, kehendak kita apa? Refleksnya balas, kan? Tapi saya mau tanya, firman Tuhan katakan seperti itu tidak? Tidak. Pipi kananmu diberi juga pipi kiri. Ya kan? Tapi jangan sudah habis pikiri, udah puas, nah, baru kita bertindak. Tapi juga firman Tuhan berkata, apa yang kau tabur, kau tuai.
tonjok. Bukan seperti itu, saudara ya. Bukan seperti itu, saudara ya. Jadi penyakit jiwa itu harus kita sembuhkan oleh bilur Yesus. Pikiran, perasaan, kehendak kita ada ketaat. Kadang-kadang kehendak kita bertentangan dengan apa? Kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita paksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita kok. Benar nggak? Atas namakan visi. Sampai saya bingung nih, visi apa ambisi? Apa beda visi dengan ambisi kita? Visi yang dari Tuhan itu kadang-kadang kita nggak setuju. Tapi karena kita mau taat, kita taklukkan diri kita untuk masuk pada rencana dan visi Tuhan. Itu namanya melakukan visi Tuhan. Kalau ambisi sebaliknya, maunya kita, pikiran kita, rekayasa kita paksa Tuhan, ya kan? Saya beri contoh lah, bangsa Israel keluar dari pelana Mesir menuju Kanaan itu visinya siapa? Ayo. Itu visinya Musa atau visinya Tuhan? Visi Tuhan. Musa mau nggak terima? Awalnya nggak mau. Dia bilang, jangan kasih aku Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara. Belum lagi kalau bangsa ini tanya tentang siapa engkau, gimana aku mau menjelaskannya. Tapi akhirnya dia taklukkan dirinya untuk melakukan kehendak Tuhan sebagai sebuah ketaatan. Amin. Nah, saudara lihat, dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Kadang-kadang kita mau jujur, kita sakit dalam sisi itu. Yang suka masih benci-benci, dendam, tidak bisa mengampuni, sakit jiwa loh. Loh, sakit jiwa bukan harus sampai tanyang-tanyang, itu sudah kebangetan kalau itu tingkatnya. Tapi kita tidak bisa mengampuni orang lain, itu sakit jiwa, saudara. Ada benci, ada dendam, itu sakit jiwa. Sementara Yesus bilang, firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya penyakitmu disembuhkan. Yang pertama yang disebut dengan penyakit jiwa. Nah, yang kedua, penyakit fisik. Jadi jiwa ada pikiran, ada perasaan, dan kehendak. Itu disembuhkan oleh Tuhan. Makanya taklukkanlah jiwa kita di dalam pimpinan kebenaran firman. Yang kedua, juga ada jaminan penyakit secara fisik. Ya kan? Artinya apa penyakit secara fisik? Artinya saudara, dalam Tuhan tuh masih ada mujizat. Siapa yang percaya? Ya kan? Artinya apa? Dalam Tuhan ada mujizat. Nah, mujizat itu sendiri bisa kita kelompokkan jadi dua dimensi, dua bagian. Yang pertama, mujizat yang dapat terjadi itu secara langsung, spontan. Misal saudara sakit, didoakan dalam nama Yesus, terjadi kesembuhan. Itu mujizat secara langsung. Nah, tapi yang, ya kan, misalnya sakit, ya kan, seringkali kita lihat orang dalam KKR datang apa? Lumpuh, tiba-tiba terjadi mujizat, terjadi dia bisa berjalan. Nah, itu secara langsung. Tapi yang kedua, ini secara tidak langsung. Melalui apa? Obat-obatan, medis, tangan dokter. Makanya kita jangan sok iman. Wah, aku gak mau minum obat lagi, aku percaya. Nah, saya mau katakan, saudara, mujizat Tuhan terjadi tidak selalu saudara sakit berdoa tumpang tangan langsung sembuh. Kadang-kadang lewat proses waktu, lewat tangan dokter, lewat perawatan medis, lewat obat-obatan. Amin. Sebab itu juga hikmat dari Tuhan, kepintaran dari Tuhan diberikan bagi manusia. Jadi jangan saudara mau sok rohani, ya kan, sok beriman, ya kan. Ayo, kalau memang harus berobat, berobatlah. Tapi kita tetap berdoa, Tuhan pakai obat-obatan ini. Amin. Tetap memiliki kebergantungan kepada Tuhan meskipun lewat proses penyembuhan lewat seperti ini. Justru saya pelajari dalam Alkitab, saudara tahu biasa mujizat terjadi itu pertama itu biasa bagi orang yang baru-baru mengalami apa? Pertobatan. Itu flu aja dia berdoa sembuh. Kita udah jadi pendeta puluhan tahun, saudara tahu doa nggak sembuh-sembuh. Minum apa? Dekolgen baru sembuh. Saya perhatikan gitu, kenapa? Imannya masih kecil, dia masih minta satu bukti-bukti nyata gitu loh yang Tuhan kerjakan. Justru pendeta kadang-kadang ada sampai mati karena penyakitnya. Nah, lalu kita bilang gak beriman. Justru dia mati dalam Tuhan. Dia menunjukkan meskipun sakit gak sembuh tetap melayani Tuhan. Dia menunjukkan bahwa dia beriman sembuh kepada Tuhan. Amin. Banyak kan pendeta mati lagi sedang dalam keadaan sudah sakit, berobat sana nggak sembuh, ya nggak masalah kan. Petrus apa? Rasul Paulus bilang apa? Hidup hanya bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Kan semua harus mati. Nah, jadi saya mau katakan di sini, saudara,
Ini secara yang tidak langsung ya, artinya mujizat dapat terjadi lewat obat-obatan. Saudara minum, kalau sakit minum obat, saudara flu minum obat, jangan pantang. Ya kan? Kecuali kalau memang obat itu memang tidak boleh kita minum karena ada satu kelainan dari apa? Keberadaan tubuh kita tidak bisa menerima. Ya kan? Tapi saya mau katakan di sini Tuhan sanggup melakukan mujizatnya. Amin. Secara langsung maupun secara tidak langsung ya. Jadi kalau saudara sakit ya minum obat, harus minum obat ke dokter ya ke dokter, amin. Tapi kita tetap memiliki kebergantungan dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan pakai tangan dokter, peralatan medis, obat-obatan supaya kita mengalami apa? Kesembuhan, amin. Ya, jadi mujizat ada secara langsung, tapi juga ada lewat proses waktu yang kejadian seperti kita lihat minum obat, ya kan? Saya juga kalau sakit minum obat minimal gue minum tolak angin, ya kan? Aduh nggak enak badan, ambil tolak angin 2 biji, campur sedikit air panas, minum. Tidur nyenyak, bangun pagi segar. Ya kan? Saya nggak perlu sampai bergumul, tumpang tangan, ya kan? Nggak usah, minum aja dalam nama Yesus, ya kan? Kita kan sudah beriman. Kita kan anaknya, dia tahu bahwa yang terbaik bagi anaknya. Amin? Hidup tuh relax aja, saudara. Amin? Nah, kita lihat. Ini yang kedua yang kita lihat di sini. Kebangkitan penampakan beri jaminan, yaitu jaminan apa? Sembuhan dari segala penyakit jiwa dan penyakit fisik ya. Jadi pikiran kita yang aneh-aneh itu sakit loh, benar, ini kata Alkitab kok. Perasaan kita yang aneh-aneh, tersinggung, suka marah, nggak bisa mengampuni, berarti sakit. Saudara yang udah ngomong ya. Terus otak merekayasa segala macam hanya untuk bikin segala macam, ya kan? Dengan segala kehendak-kehendak kita, dengan segala macam cara, itu namanya sakit. Ya. Oh iya kan, tundukkannya kepada Tuhan apa yang dia tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Nah, itu mujizat ya dalam Tuhan. Nah sekarang yang ketiga, yang terakhir, kebangkitan dan penampakan memberikan jaminan. Itu jaminan apa? Yang ketiga memberikan jaminan hidup berkelimpahan. Miskin itu keberadaan atau mentalitas? Mentalitas. Jadi itu bukan keberadaan. Jadi saudara mungkin hidup sekarang biasa-biasa aja ya. Mungkin saudara kontrak di rumah ukuran 4x2, 4x3, atau 2x1, lain lagi itu. Itu permanen di apa? Pondok Rangon, ya kan? Jangan saudara pikir hanya gara-gara itu saudara miskin. Enggak. Miskin itu mentalitas, saudara. Orang yang tetap mengandalkan Tuhan itu dia kaya dalam Tuhan. Amin. Nah, lihat. Yang ketiga berikan jaminan hidup berkelimpahan. Lihat dulu dalam Injil Yohanes. Kita kembali Injil Yohanes tadi. Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Judulnya Gembala yang Baik tuh. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Lihat di sini firman Tuhan katakan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, saudara lihat dulu sini. Di sini katakan pencuri. Siapa pencuri itu? Pencuri itu berbicara iblis, setan. Nah, iblis itu datang hanya untuk mencuri. Pertanyaannya apa yang dia curi? Yang dia curi perhatian kita yang pertama. Supaya apa? Fokus kita tidak lagi kepada kebenaran, fokus kita tidak lagi kepada Tuhan. Dia alihkan perhatian kita. Pertama dia curi itu dulu. Saya beri contoh ginilah, ada banyak orang melayani pertama sungguh-sungguh kok. Akhirnya di tengah jalan dia menyimpang karena mungkin masalah uang. Ya, tapi dalam perjalanan fokus berubah. Bukan lagi fokus kepada Tuhan Yesus, tapi pada hal-hal yang lain. Ya, pencuri datang untuk mencuri. Pertama yang pencuri nyuri itu perhatian. Hati-hati kalau terus dalam Tuhan, jangan diselewengkan dengan yang lain. Amin. Hanya karena mungkin kita butuh masalah ekonomi, aduh gua lagi butuh uang. Jangan sampai tersimpangkan hidup kita, motivasi kita di depan Tuhan hanya karena materi. Akan segala kejahatan, cinta akan uang. Saudara boleh lihatlah.
Di mana-mana namanya sudah dunia itu, Yesus aja coba diselewengkan oleh iblis. Ingat, habis puasa 40 hari 40 malam, dia tahu Yesus sedang lapar-laparnya. Sekarang buatlah roti ini, kalau kau benar-benar anak Allah, buatlah roti ini menjadi, dari batu ini menjadi roti. Tapi Yesus bilang, ada tertulis manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari firman. Yesus tetap tidak terpengaruh oleh apa? Pengalihan perhatian yang dilakukan oleh setan. Nggak puas? Lalu bilang, kau kan anak Allah, jatuhkanlah tubuhmu dari atas lumbungan tuh, akan tertulis Tuhan akan mengirim apa? Malaikat untuk menopang. Dia bilang, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nggak puas lagi, datang lagi, cuma mengalihkan perhatian Yesus. Kalau engkau mau lihat gunung, dia bawa ke naik atas gunung, lihat nih bagaimana kekayaan dunia. Kalau engkau mau sujud menyembah kepada aku akan berikan semua. Yesus bilang, ada terus, kita hanya sujud menyembahnya kepada Allah. Amin. Artinya iblis sedang mencari apa? Coba berusaha mengalihkan perhatian Yesus dengan hal-hal seperti ini. Jadi yang pertama yang iblis selalu mencuri, perhatian kita. Kalau perhatian kita dia sudah dapat curi, dia membunuh iman. Artinya apa? Ya kita sudah tidak percaya, tidak lagi memiliki kebergantungan kepada Yesus. Dan kalau iman sudah terbunuh, pasti tidak ada pengharapan. Karena Ibrani pasal 11 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi orang yang beriman selalu memilih pengharapan. Jadi kalau saudara udah putus asa, gue mau bunuh diri aja nih, itu saudara nggak beriman. Kenapa? Sudah putus harap. Dan kalau sampai ada bunuh diri, lu jangan kasih tahu gua. Apalagi minta ibadah-ibadah, bikin pusing pendeta. Nah, saya mau khotbah apa kalau ada yang bunuh diri? Memang saya mau bilang, saudara-saudara dia sedang ada di dalam tol menuju neraka. Itu apa nggak ngamuk tuh keluarganya, ya kan? Jadi saudara lihat di sini, pencuri datang untuk mencuri apa? Lalu mencuri, membunuh iman kita. Makanya kita harus tetap terus beriman. Dan akhirnya dia katakan, akhirnya apa? Selain mencuri, membunuh, dan membinasakan, selesailah sudah. Berarti kita sudah siap masuk dalam kebinasaan. Nah, tapi saudara lihat selanjutnya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Pertama, hidup apa yang dimaksud sini? Itu kita memiliki kehidupan secara roh. Yesus datang menghidupkan roh kita yang mati supaya roh kita menjadi roh yang hidup. Kita mengalami kebangunan roh itu loh. Manusia batin kita, ya kan? Dia apa? Dihidupkan kembali. Inilah bedanya antara agama dengan kekristenan. Agama hanya berbicara perbuatan baik, tetapi kekristenan berbicara roh yang dihidupkan. Karena sejak penciptaan manusia, Allah berkata pada Adam dan Hawa, kalau engkau makan buah ini, engkau akan mati. Ya kan? Engkau akan mati. Apa yang mati pertama? Kematian roh langsung terjadi. Dan kedua, kematian secara fisik itu menyusul lewat proses waktu. Nah, Yesus datang menghidupkan kembali roh kita yang pertama. Baru yang kedua apa? Nanti dia datang kedua kali, fisik kita diubahkan jadi tubuh kemuliaan. Ini harus mati pasti, karena ini masih mewarisi apa? Hukum dosa itu. Nah, dia datang akan membangkitkan yang sudah mati dalam Tuhan dengan tubuh kemuliaan, dan kita yang masih hidup, seandainya dia datang sebentar, berarti kita masih hidup dong. Mungkin lagi makan di bawah kan? Tiba-tiba tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan. Jadi yang pertama, roh kita dihidupkan kembali. Amin. Maka kita menyadari siapa diri kita. Kita mengucap syukur itu karena roh kita hidup. Tapi roh yang mati, saudara itu nggak ngerti. Dia buat jahat, dia rasa itu hal yang baik. Yakin orang jahat terus, lu curang terus, nggak ada baiknya, benar. Hanya gua yang benar, ya kan, gua yang baik. Itu rohnya mati semua tuh. Ya, nah dia menghidupkan roh. Yang kedua apa? Dia memberikan kehidupan secara lahir ya. Artinya apa? Ada satu jaminan pemeliharaan hidup selama kita di dunia ini. Amin. Maka di situ dia katakan apa? Aku berinya dalam segala apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala
kelimpahan. Jadi hidup pertama manusia rohnya dihidupkan. Yang kedua, hidup secara lahir ya, artinya Tuhan jamin pemeliharaan hidup atas kita. Maka di sini dikatakan dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Artinya apa, saudara? Dalam kita yang dalam Tuhan itu kita pertama memiliki namanya kelimpahan kasih. Amin. Kenapa? Karena Yesus itu adalah kasih. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Itu berbicara tentang kasih. Matius 5 ayat 48. Artinya apa? Dalam hidup kita ada kelimpahan. Yang pertama kelimpahan kasih. Yang kedua kelimpahan apa? Kelimpahan damai sejahtera. Jadi kita bisa mengasihi orang yang memusuhi kita karena apa? Kita melimpah dengan kasih itu. Yang kedua apa? Kelimpahan damai sejahtera. Jadi kita datang itu membawa damai. Makanya Yesus doa waktu dia berkhotbah di bukit dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena dia disebut anak-anak Allah. Berarti kalau tidak membawa damai itu anak siapa? Hah? Suka-suka aja lah tafsir. Ya kan? Jadi kelimpahan kasih. Yang kedua, kita hidup dalam segala kelimpahan, yaitu disebut dengan damai sejahtera, ketenangan hati dan pikiran. Jadi kita datang tuh orang senang, kita bawa damai. Jangan lagi damai-damai datang bikin kacau. Ya kan? Ada orang datang gereja baik-baik jadi kacau. Jadi gak karu-karu. Lu ada itu, saudara, ya kan? Nah, baru dia bilang dia anak Tuhan. Mana ada? Matius 5 ayat 9. Kita membawa damai, disebut anak-anak Allah. Ya kan? Jadi kita limpah dengan itu. Di mana kita datang, tidak ada damai, kita datang menjadi damai, memperdamaikan sesama. Yang ketiga, kelimpahan dalam apa? Sukacita. Kita datang, orang lihat wajah kita aja orang senang, ya kan? Ya kan? Ayo saudara, kita datang tuh minimal membawa sukacita. Orang lihat kita, orang senang. Jangan lihat kita, dia lagi datang tuh kesel apa-apa. Nggak ada sukacita loh, nggak bawa ya, wajahnya udah cemberut, ya kan? Kayak pepaya Bangkok gitu, tergantung, ya kan? Orang sebel, saudara. Loh, orang dalam Tuhan tuh wajahnya penuh kemuliaan loh. Itu disebut Shekinah glory, hadir dalam kehidupannya, sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Yang bawa sukacita, ya kan? Dan yang ketiga, yang terakhir, kelimpahan apa? Kelimpahan berkat atau kebutuhan-kebutuhan secara lahiriah. Jadi kita diberkati Tuhan, tapi saya mau jelaskan ini sifatnya ini relatif, saudara. Makanya saya selalu bilang berkat dalam Tuhan secara lahiriah, ekonomi kita tuh jangan dibanding-bandingkan, masing-masing kita punya takaran, amin. Masing-masing relatif, tapi kita diberkati. Makanya saya mau berkatakan miskin itu bukan keberadaan, itu mentalitas. Loh, kalau kita bilang miskin karena keberadaan, berarti penginjil-penginjil di pedalaman sana orang miskin semua dong. Benar nggak? Betul nggak? Penginjil-penginjil daerah pedalaman sana beritakan Injil tuh orang melarat semua miskin. Tapi coba tanya, mereka merasa miskin? Enggak tuh. Ya mereka happy aja, senang, sukacita beritakan. Mereka nyata kalau mereka butuh sesuatu, mereka berdoa, Tuhan lakukan. Seperti yang di YouTube tuh, seperti di Kick Andy, pernah lihat nggak pendeta bertato sampai muka-muka itu? Agus Sutikno di Kick Andy acara itu ada. Luar biasa, saudara, pakai Tuhan. Dia bilang dia susah diterima di gereja menjadi pendeta karena apa? Dia sekolah Alkitab, akhirnya ditolak karena lihat penampilan udah nggak jelas kan. Pakai celana agak ketat, terus apa? Ada rantai dari sini. Ya biarin, memang rantai apa hubungan dengan surga kan? Nggak ada kan? Cuma gaya-gayaan aja kan? Tapi kan lebih terhormat, hidupnya lebih benar daripada yang di sana tuh pakai dasi, pakai jas, ya kan? Rampok uang mereka, tangkap OTT semua tuh kan? Ayo, lebih terhormat mana? Saya mau tanya, penampilan lebih meyakinkan mana? Itu kan? Atau OTT itu pakai dasi, pakai jas, turun dari mobil pakai supir, tenang. Iya. Sudah lihat kesaksian, akhirnya dia bilang, akhirnya si Andre apa? Siapa Noya? Andi Noya tanya, lah sekarang Anda tuh bagaimana? Anda tuh memberkati, memberikan beasiswa bagi anak sekolah, dia sendiri terlibat ngajar, ya kan? Lalu uang dari mana? Dia bilang, saya hanya berdoa. Saya tidak pernah menjalankan proposal sampai detik waktu itu. Dan dia bilang selalu Tuhan cukupkan, bisa menjadi berkat dalam kelimpahan bagi orang lain. Itulah namanya dia berkati Tuhan.
Jadi ukuran diberkati Tuhan itu bukan wahnya, tapi apa yang kita miliki. Itu Tuhan berkati. Waktu berkat Tuhan turun, pertama tercukupi, yang kedua ternikmati. Ada orang uangnya banyak, nggak bisa nikmati. Ya kan? Saudara lihat, janda yang dimiskin itu, lihat nggak? Yang Elia bilang apa? Bikin supaya roti untuk aku. Dia bilang ini tinggal terakhir tepung sedikit di genggaman dalam tempayan dan minyak sedikit dibuli-buli. Elia bilang bikin untuk aku. Elia mewakili Allah. Artinya beri untuk Tuhan. Bawa ke tangan Tuhan, kira-kira gitu. Begitu dia bikin, saya mau tanya, selanjutnya dia mati nggak kelaparan? Sementara dia waktu Elia minta, dia bilang ini sudah terakhir kali untuk aku buat roti terakhir makan aku dan anaknya, setelah itu aku akan mati. Elia bilang bikin untuk aku. Setelah dia buat, ternyata saudara tahu, buli-buli yang isi minyak tuh tidak pernah kering. Tepung dalam tempayan satu genggam itu tidak pernah habis. Tidak tiba-tiba tepung menjadi berkarung-karung juga tidak. Tidak tiba-tiba minyak menjadi berderum-derum, tidak. Tapi tetap sebegitu, tapi tidak pernah habis. Begitu dia ambil, hadir lagi seperti itu. Itu namanya hidup diberkati. Itu namanya hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Jadi miskin itu, ingat, itu bukan keberadaan, itu mentalitas. Itu ukuran dunia, materi. Oh, kamu punya segini, kamu kaya. Berarti kalau kamu tidak punya gitu, orang larat dong. Amin. Nah, aku datang memberi hidup dan berinya dalam segala kelimpahan. Kehidupan roh kita diperbaharui. Kehidupan lahiriah kita Tuhan jamin. Bahkan sampai akhirnya kita hidup berkelimpahan. Bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ukurannya itu relatif, yang dibanding-bandingkan. Nah, hari ini kita sudah belajar firman Tuhan, bahwa kebangkitannya dan penampakannya itu memberikan jaminan bagi kita, bagi orang percaya, bagi gereja Tuhan. Jaminan apa saja itu? Berikan jaminan penebusan dan pengampunan dari dosa secara sempurna, tuntas. Jadi kalau Yesus selesaikan semuanya, kalau anak memerdekakan, kamu sungguh-sungguh merdeka, selesai. Yang kedua, memberikan jaminan kesembuhan dari segala penyakit, baik itu penyakit jiwa maupun penyakit secara fisik. Hati kita harus seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Pikiran kita seperti apa yang pikiran Tuhan mau. Kehendak kita taklukkan kepada kehendak dan rencana Tuhan. Jadi baru kita menjadi orang-orang yang sehat secara jiwani. Jangan ada benci, jangan ada dendam. Penuh pengampunan. Supaya jiwa kita sehat. Amin. Lalu yang ketiga, ada memberi jaminan apa? Hidup berkelimpah dalam Tuhan. Semua kita berkelimpahan. Amin. Jadi jangan menganggap, aduh gua nggak punya apa-apa ini. Bukan ukuran itu ukuran manusia. Ukuran Tuhan tidak seperti itu. Amin. Nah, Tuhan Yesus berkati kita